Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan. Saya ingin menunjukkan kesaksian apa yang Tuhan kerjakan dalam keluarga saya pribadi, khususnya berapa hal yang Tuhan berikan buat keluarga saya, Tuhan nyatakan dalam keluarga saya. Dalam beberapa hari kemarin Tuhan menyatakan satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, yaitu beberapa hari kemarin saya mengalami yaitu kejadian yang luar biasa yang menimpa dalam hidup saya, khususnya yaitu di mana mobil yang saya kendarai, yaitu mobil punyanya bos istri saya, mengalami satu musibah. Mobil itu mengalami kondisi yang sangat parah, dengan keadaan yang parah. Ketika saya ingin memanasi mobil itu ditaruh di garasi rumah. Mobil itu saya panasin. Ketika mobil itu saya panasin, yaitu mobil Matic ya Bapak Ibu, mobil Matic, posisi dengan keadaan netral. Suatu ketika ketika saya naik dari mobil, saya baru naik dari mobil itu berjalan ngegas sendiri itu saya waktu itu kaget sekali, kenapa mobil ini itu nabrak pagar, nabrak pohon, hancur berkeping-keping. Istri saya yang depan pintu sampai berteriak, dia berteriak-teriak, Yesus tolong, Yesus tolong gitu. Saya sampai di dalam mobil itu sampai merasa kayak orang bengong gitu. Hah? Apa yang terjadi gitu? Ternyata mobil itu menabrak, Bapak Ibu Saudara, nabrak pagar, dengan nabrak pagar sama nabrak pohon, hancur. Kaca depan hancur, bumper, kap, spion, lampu semua hancur. Tapi saya melihat di sini ada satu campur tangan Tuhan. Ketika mobil itu menabrak, saya merasa bersalah dengan bosnya istri saya. Kenapa mobil itu menabrak itu? Akhirnya berapa minggu waktu itu bosnya istri saya lagi pergi ke luar kota mengadakan satu pekerjaan di luar kota. Waktu itu saya telepon dengan bosnya istri saya ngomong, Bu, mobil ini nabrak Bu, saya bilang begitu sama bosnya istri saya. Tapi Mas Agusnya nggak apa-apa, saya bilang. Oh nggak apa-apa Bu gitu. Dalam nabrak itu dengan jeda seminggu, ibunya itu beda keyakinan dengan saya. Dia datang ke orang pintar, kalau orang itu ngomong dukun lah, semacam begitu. Dia datang ke orang pintar, dia tanya kenapa mobilnya ini seperti itu gitu. Ternyata di mobil itu Bapak Ibu Saudara ditaruh sesuatu, karena jabatan dari istri bos saya ini, yaitu jabatannya orang tertinggi di dalam satu perusahaan. Kemungkinan saya tidak tahu, ada yang iri dengan pekerjaan dia sehingga dia menaruh sesuatu di dalam mobilnya. Ketika dia datang kepada orang pintar, dia tanya, mobilnya enggak apa-apa ya? Yang mengendarai mobil enggak apa-apa ya? Dia ngomong begitu orang pintarnya kepada bosnya istri saya. Oh iya, enggak apa-apa yang bawa di dalam mobil gitu. Mobilnya juga enggak parah gitu. Tapi orang pintar ini, yaitu dukun ini ngomong, seandainya kamu yang bawa mobil ini, kamu yang akan luka parah gitu. Sehingga orang yang menyelamatkan kamulah yang bawa mobil ini. Tapi saya ngomong dengan bosnya istri saya, bukan saya yang ada dalam diri saya. Saya bilang gitu waktu itu, saya sambil bercanda, saya bilang gitu. Tapi ada Tuhan Yesus
di dalam hidup saya. Saya bilang begitu, ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi saya. Sampai bosnya istri saya ini tercengang, yang beda keyakinan dengan saya. Wah, luar biasa ya Mas ya, katanya. Ya itulah Bu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang selalu percaya dengan Tuhan Yesus, maksudnya pasti akan selalu dilindungi. Padahal mereka beda keyakinan dengan saya, tapi mereka merasa diberkati dengan itu apa yang saya sampaikan kepada mereka. Karena saya membawa, yang saya ceritakan adalah nama Tuhan Yesusnya, bukan sayanya yang hebat. Saya bilang Tuhan Yesuslah Bu yang melindungi saya. Kalau bukan Tuhan Yesus, ketika saya di dalam mobil itu menabrak pagar dengan pohon, ya pasti saya akan luka-luka, kaki saya luka, semua mata saya mungkin, badan saya akan luka semua. Tapi saya ngomong ada Tuhan Yesus di dalam diri saya. Makanya pertolongan Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya ceritakan kepada bosnya istri saya yang beda keyakinan. Saya menceritakan kesaksian saya ini, saya memberitakan ini kepada mereka, khususnya untuk bosnya istri saya, bagaimana pertolongan Tuhan Yesus itu luar biasa kepada orang-orang yang percaya kepada siapapun, yaitu bukan terkhusus siapapun. Pokoknya orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, beda keyakinan, orang percaya dengan Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Kesaksian saya yang saya petik saat ini, yaitu ketika orang yang tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang yang takut dengan Tuhan, itu pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan takut apapun yang kita hadapi saat-saat ini dalam hidup kita, pasti Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus itu selalu ada dalam kita, selalu setia. Kesaksian saya pagi hari ini biar menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ketika kita melangkah, jangan takut. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kita percaya Tuhan Yesus selalu ada dalam diri kita. Dengan kesaksian ini yang saya petik tadi, orang yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, namanya Tuhan Yesus, mereka percaya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Biarkan kesaksian saya saat ini menjadi berkat buat kita dimanapun kita berada. Percaya Tuhan Yesus selalu baik buat kita, selalu setia dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.